Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Modus suap jadi primadona korupsi. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah pada mulanya bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Faktanya, kesejahteraan rakyat belum sepenuhnya terwujud, tetapi korupsi malah menyebar luas di daerah. Sudah banyak kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena terlibat kasus korupsi. Korupsi di daerah tidak mampu dibasmi, ibarat mati satu tumbuh seribu. Sejak 2004 hingga saat ini, tidak kurang dari 22 gubernur dan 153 bupati wali kota telah ditindak KPK. Pada tahun ini saja, sudah 5 kepala daerah yang ditindak. Mereka ialah Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Bupati Penajam Pasir Utara, Abdul Ghafur Mas'ud, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, Bupati Bogor Ade Yasin, dan teranyar ialah Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi. Richard Lohenapesi dijemput secara paksa oleh penyidik KPK di Jakarta Jumat 13 Mei lalu. Ia diduga menerima imbalan sebesar 500 juta rupiah untuk penerbitan izin prinsip pembangunan 20 gerai retail. Imbalan itu diberikan oleh Amri, seorang karyawan usaha retail. Dugaan menerima imbalan alias suap patut diberi catatan khusus, karena itulah korupsi yang paling banyak melibatkan kepala daerah. Ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang bisa dikelompokkan menjadi 7, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Ketua KPK Firly Bahuri membenarkan bahwa yang paling menonjol dan kerap ditangani KPK ialah tindak pidana penyuapan. Jumlahnya mencapai 791 perkara atau 64% dari 1.231 perkara yang ditangani KPK. Fakta ini membuat kita mengurut dada. Modus suap menjadi primadona korupsi kepala daerah karena lemahnya pengawasan. Fungsi aparatur pengawasan internal pemerintah atau APIP di daerah lumpuh, tidak berfungsi. Terus terang, inspektorat di level daerah tidak bertaji. Ketika korupsi dilakukan kepala daerah yang menjadi atasannya, inspektorat tiba-tiba lunglai, tidak punya taji untuk menindak. Selama APIP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah, selama itu pula tidak akan efektif. Selama itu pula APIP tidak akan pernah independen. Kondisi ini tidak boleh didiamkan dan dibiarkan berlarut-larut. Karena itu, elok nian bila inspektorat provinsi ditarik ke pusat, sedangkan inspektorat kabupaten kota ditarik ke tingkat provinsi agar bisa tercipta independensi dalam pengawasan. KPK diharapkan untuk membuka mata dan telinga lebar-lebar agar mampu mengendus modus korupsi di daerah yang kian masif dan terstruktur. Tugas KPK kian berat karena hingga 2024 sebanyak 271 daerah akan dipimpin pejabat kepala daerah. Kita harus menolak dengan tegas apabila regenerasi kepemimpinan di daerah diikuti dengan regenerasi koruptor. Apalagi triliunan rupiah dari APBN kini mengalir sampai ke desa. Jangan sampai menciptakan koloni-koloni baru korupsi di daerah. Kucuran uang ke daerah bertujuan memakmurkan rakyat, bukan untuk membayar kesenangan kepala daerah. DPRD hendaknya meningkatkan fungsi pengawasannya agar di era otonomi daerah ini, kepala daerah tidak suka-suka membuat kebijakan yang ujung-ujungnya duit. Jangan biarkan kepala daerah menjelma menjadi raja-raja kecil di daerah yang suka-sukanya memungut upeti alias suap. Sesuka hati memungut upeti itulah yang menyebabkan suap menjadi primadona korupsi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia pagi ini. Dan Mas Kohar, kita mau sebelum berdiskusi, kita mau bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Zainur Rohman. Mas Zain, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Ya, Mas Zain,
Ini untuk kesekian kalinya ada oknum kepala daerah yang terjerat korupsi karena dugaannya suap pemberian izin untuk pendirian minimarket atau pusat perbelanjaan, atau saya tidak tahu persisnya apa ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah begini, kalau kemudian saat ini hampir semua sistem pemerintahan, baik itu pembelian, purchasing, penganggaran, ataupun yang lain-lain, katanya sudah relatif dibuat lewat sistem elektronik. Kenapa kok masih ada celah untuk suap menyuap atau korupsi seperti ini, Mas Zen? Karena besarnya pengaruh dan kekuasaan dari kepala daerah, ya. Jadi sebenarnya ini kewenangan perizinan sudah ada di DPMPTSP, tetapi DPMPTSP itu melaksanakan perintah dari kepala daerah. Misalnya menolak begitu ya, karena sudah bukan kewenangan wali kota, misalnya menolak, ya nanti kepala DPMPTSP-nya akan dicopot kemudian diganti orangnya wali kota yang lain gitu. Jadi itu yang menjadi sebab gitu. DPM PTSP ini bukannya dari pusat ya? Bukannya orang pusat yang ditaruh di daerah, tapi memang orang daerah yang dipilih oleh kepala daerah? Orang daerah, jadi dia itu dinas. Jadi orang yang dipilih oleh kepala daerah meskipun melalui satu proses seleksi, tetapi pada intinya kewenangan mutlaknya masih ada di kepala daerah. Jadi kalau kita tadi dikatakan misalnya kita bahas semuanya sudah elektronik, kok masih ada saja korupsi di daerah? Ya karena memang masih besarnya campur tangan loophole dari kewenangan manusia, yaitu kepala daerah itu tadi, Bang. Kalau begitu, pertanyaan mungkin agak-agak utopis ini. Apakah kemudian suap menyuap, terutama di daerah ya, pengadaan pemberian izin, pengadaan apapun lah, ini dalam hal ini memang pusat toko ya, tapi kan bisa izin-izin yang lain. Itu apakah akan benar-benar bisa ditekan potensi suap atau korupsinya, Mas Zen? Atau memang saya hanya berhayal saja itu? Bagaimana, Mas? Menurut saya semua bisa diperbaiki ya. Tentu tidak ada yang instan. Yang pertama, kalau boleh bahas sedikit lebih lebar, yang pertama harus ditekan high cost politik di daerah. Biaya politik yang tinggi itu menyebabkan bahkan orang baik pun akan dipaksa melakukan korupsi untuk mengembalikan modal. Itu yang pertama. Yang kedua, benar tadi yang elektronik itu mulai dari e-planning, e-budgeting, e-purchasing, itu harus terus diperbaiki agar ketika terjadi penyelewengan itu bisa di-trace siapa yang melakukan penyelewengan. Yang ketiga adalah pengawasan. Pengawasan ini sangat lemah. Yang pertama dari aparat pengawas internal pemerintah, APIP. Inspektorat itu tidak ada artinya di daerah ketika yang melakukan penyelewengan adalah kepala daerahnya. Ya, salah satu usulannya adalah menarik ke tingkat atasnya. Kalau ini adalah kabupaten kota, maka inspektoratnya ditaruh di provinsi. Ya, kemudian tidak ada halangan ketika akan menindak bupati atau wali kota. Yang kedua tentu pengawasan dari DPRD yang selama ini justru menjadi kompatriot ketika kepala daerah banyak melakukan korupsi. Nah itu DPRD-nya juga harus diperbaiki gitu kan. Yang ketiga tentu ini pengawasan secara represif dari aparat penegak hukum. Nah yang terakhir saya melihat pentingnya KPK untuk memadukan antara penindakan dengan pencegahan. Misalnya di Ambon ini setelah ada penindakan OTT, apa yang selanjutnya harus dilakukan? Yang selanjutnya harus dilakukan adalah melakukan kajian sistem di kota Ambon, apa saja yang lemah, apa saja yang potensial terjadi penyelewengan, kemudian KPK menawarkan resep sampai terjadi perubahan hingga perubahan itu sampai di level kultur kerja di Pemkot Ambon itu harus berubah. Nah jadi KPK tidak sekedar nangkep orang, tapi juga memperbaiki sistem, memastikan tidak terulang lagi di masa akan datang. Kenapa Bang harus seperti itu? Karena beberapa kali hasil kerja KPK itu tidak ada efeknya. Buktinya adalah ada beberapa daerah itu yang kembali terulang, bahkan bisa double hat-trick begitu ya. Misalnya Bogor itu kan doubling. Kemudian dulu di Sumatera itu hat-trick berulang kali. Itu artinya penindakannya gagal gitu. Betul. Nah, penindakan yang berhasil itu ketika diikuti dengan pencegahan dengan memperbaiki sistem, Bang. Baik, Mas Zen, ini agak kontroversial pertanyaan saya, tapi ini sempat dilontarkan. Agak susah untuk mengandalkan orang daerah yang berfungsi sebagai inspektur atau pengawas. Karena kalau tadi Mas Zen mengatakan pengawasnya ditarik ke atas ke tingkat provinsi untuk bupati wali kota, nanti yang mengawasi gubernurnya siapa begitu. Nah, ada ide bahwa ya sudah KPK dilebarkan sampai ke daerah. Bagaimana Mas Zen?
Iya, itu bahkan di dalam Undang-Undang 30 2002, Undang-Undang KPK yang lama, itu ada satu pasal yang memungkinkan bagi KPK untuk membuat KPK perwakilan di daerah. Tetapi kemudian di dalam Undang-Undang 19 2019, norma itu dihapus sehingga tidak memungkinkan. Bisa saja ketika ke depan 19 2019 kita revisi, kemudian memungkinkan agar KPK itu bisa didirikan di tingkat daerah. Betul sekali Bang, problemnya adalah inspektorat saat ini itu tidak punya taji sama sekali ketika berhadapan dengan kepala daerah. Sehingga usulannya adalah ditarik ke atas. Tapi memang ini masih ada problem. Kalau ditarik ke atas, apakah tidak redundan dengan BPKP yang juga sama-sama pengawas internal di pemerintah, begitu ya? Sudah ada BPKP sebagai pengawas internal di pemerintah gitu. Nah, menurut saya tetap bisa dibedakan dengan cara inspektoratnya itu ditaruh di tingkat provinsi untuk yang kabupaten dan kota. Itu membedakan dengan BPKP yang terpusat dan tersentral, Bang. Baik. Apapun itu kita harus berusaha untuk melawan korupsi ini ya, seberapa ruwetnya pun yang terjadi. Baik, Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, terima kasih Mas sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Zain. Selamat pagi Bang. Mas Kohar, secara singkat berarti belum ada ya formula yang efektif untuk benar-benar menekan korupsi di daerah. Ya, karena pengawasan tadi yang sangat longgar. Munculnya suap, munculnya tindakan di luar perbuatan yang semestinya sudah sistemik, yang sudah sistem bagus melalui elektronik. Tetapi ada satu persoalan, apa itu? Diskresi. Diskresinya masih ada di tangan salah seorang kepala daerah. Orang yang berkuasa. Orang yang berkuasa, dan itu dia punya powerful, monopoli. Sehingga diskresi plus monopoli minus akuntabilitas jadinya korupsi. Nah itu yang sering terjadi. Betul bahwa ditonjolkan bahwa sudah ada e-budgeting, e-planning dan seterusnya. Tetapi faktanya siapa yang menentukan, siapa yang memenangi tender, bagaimana cara dia memenangi itu sudah ditentukan melalui kasakusuk di belakang layar. Tinggal sudah bisa ditentukan. Ke sistem. Tinggal dimasukkan ke sistem. Oh begitu ya. Itu kan akhirnya sistem itu hanya mengubah cara saja dari manual ke elektronik. Melegitimasi kong-kali-kong yang terjadi. Nah, padahal sebetulnya bukan di situ letak persoalannya. Tujuan dari sistem e-budgeting dan seterusnya itu tadi elektronik itu adalah untuk meminimalisasi terjadinya pertemuan fisik gitu. Berarti apa yang kira-kira bisa kita sumbangkan untuk membuat modus suap ini tidak lagi ada sebagai korupsi? Kita bahas di bagian berikut Mas Kohar. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita mendengarkan suara pemirsa, Mas Kohar. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat, ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bung Leo. Ya Bu Indra. Bosan. Tapi alhamdulillah Bu Indra beruntung nih. Ingin bercerita Bang Leo. Ya, ada yang belum disampaikan. Mengenai kepala daerah ini yang punya kebiasaan yang turun-temurun ini, Bung Leo. Dulu Bung Leo, waktu suami Bu Indra, kepala daerah yang paling kecil sekali sebagai kepala desa. Itu. Ya, Bu. Nah, beliau berhenti masa dinasnya, kebetulan ada pemilu. Zaman yang dulu lah. Lalu kan tidak boleh ada pemilihan kepala daerah. Jadi ditunjuk tuh seperti sekarang lagi ngetren penjabat nih. Ditunjuk. Nah, sudah. Apa yang terjadi Bung Leo, walaupun tidak eksplisit ini, Bu Indra alamin sendiri. Istilahnya, kalau kita bayar, nah, penjabat kepala daerah diteruskan oleh kepala daerah yang lama. Tapi kalau tidak kasih suap itu, maka akan ditunjuk pejabat dari pemerintahan. Nah, itu. Jadi, ya memang demikian itu diajarin kan. Nah, jadi Bu Indra malah berpikir, aduh, mudah-mudahan
ini tidak terjadi pada 5 gubernur yang baru dilantik ini. Baik. Begitu, iya. Seperti juga misalnya pembagian kendaraan dinas, motor lah untuk di daerah ini. Itu kalau yang ingin dapat, ya mesti bayar dulu, Bung Leo. Banyak modusnya ya seperti itu ya. Iya, bagaimana jadi meskipun bosan, ya harus terus kita suarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Di belakang Ibu Indra ada Pak Rusmin di Tobowali, Bangka Belitung. Pak Rusmin, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bang Gohar, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Mari kita lawan korupsi. Iya. Bagaimana Pak melawannya Pak? Ini untuk kesekian kalinya ada oknum kepala daerah yang tidak jauh-jauh berbeda modusnya, mempermainkan pengaruh jabatan dan akhirnya ada suap, ada korupsi. Ini bisa kita hentikan atau tidak sebetulnya kalau menurut Anda Pak Rusmin? Terima kasih nih Bung Leo ya. Pertama, memang harus kita akui ya, orang menjadi pertanyaan, orang menjadi kepala daerah itu tujuannya ingin mensejahterakan masyarakat, ingin meningkatkan, menjaga marwah dan kehormatan dirinya, atau ingin mencari duit. Itu 3 menurut saya ya yang jadi pertanyaan bagi kita. Bagi mereka yang ingin mensejahterakan rakyat, nah tentu aksi-aksi purba, aksi-aksi zaman dahulu, aksi-aksi purba seperti suap, menerima sesuatu dari pihak lain tidak akan pernah mereka lakukan. Kita ingin memberikan contoh seperti wakil presiden kita pertama, Pak Hatta. Berapa hebatnya Pak Hatta. Kemudian kita di kepolisian yang sekarang juga makin hebat polisi, Pak Hugeng. Nah, ini kan jadi contoh, dan juga masih banyak kepala daerah yang lain sebenarnya di daerah dari 500 sekian itu kan, yang hebat, yang memiliki, mereka menjadi kepala daerah, mereka memiliki kekuasaan, tujuannya cuma satu, ingin mensejahterakan masyarakat. Ya itu, tapi satu hal, kalau mereka memang dalam biaya politiknya tidak besar, mereka betul-betul didukung oleh masyarakat. Baik. Itu saya pikir ini, Bung Leo. Terima kasih Pak Rusmin di Tobowali, Bangka Belitung. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Rusmin ada Pak Edward di Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Halo. Pak Edward di Curug Bengkulu, selamat pagi. Kelihatannya belum bisa terhubung, mungkin nanti kita akan coba lagi. Tapi dari 2 pemirsa ini Mas Kohar, tadi termasuk juga yang disampaikan oleh Mas Zen dari Pukat UGM, salah satu penyebab kenapa korupsi ini terus ada adalah biaya politik yang di awal pada saat kampanye, apapun yang mau dicapai ya, mau wali kota, bupati, gubernur, atau DPR, DPRD, itu biasanya adalah untuk mengembalikan modal, akhirnya korupsi. Nah ini bagaimana Pak? Iya, sistem politik kita memang masih dipenuhi oleh money politik, atau kalau orang Jawa bilang wanipiro. Gitu. Wanipiro, berani berapa? Dan itu berani berapa. Dan itu selalu menjadi transaksi-transaksi yang sekarang sudah sangat terbuka. Bahkan dari level yang paling bawah sekalipun, pemilihan kepala desa. Bahkan kepala desa juga. Ya, kalau kepala desa sudah dari lama, dan ternyata itu menular juga ke kepemilihan kepala daerah. Nah, ini adalah plus minus bagaimana kita menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Sempat ada usul supaya pemilihan kepala daerah itu dikembalikan menjadi ke anggota DPRD. Tetapi undang-undang belum memungkinkan untuk melakukan itu sekarang. Masih langsung. Yang harus kita lakukan sekarang adalah hulunya itu juga harus sudah mulai kita perbaiki. Dari mulai partai politik, ketika dia mencalonkan itu harus sudah sehat. Jangan sekali-kali menawarkan mahar gitu. Itu yang menyebabkan kenapa politik kita itu sangat akut ya, dihinggapi penyakit money politik kita. Saran strategis untuk memastikan supaya suap ini dan korupsi ini berhenti, kita bahas di bagian berikut. Mas Kohar, pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar,
walaupun mungkin apa yang akan disampaikan ini adalah sesuatu yang mungkin juga tidak atau belum efektif menekan korupsi, tapi ada atau tidak cara strategis yang implementatif untuk bisa mencegah oknum-oknum kepala daerah memainkan fungsinya, jabatannya, dan mengingkari sumpah jabatannya, kalau masih ingat sumpahnya. Saya sangat setuju dengan apa pendapat dari Mas Zen tadi ya, dari Pukat UGM, yang menyatakan bahwa harus ada perbaikan sistem dari pencegahan. Perbaikan sistem dari pencegahan? Iya, pencegahan. Jadi setelah penindakan, penindakan tidak boleh kendor. Ya. Penindakan tetap dilakukan. Tidak boleh diabaikan ya? Setelah penindakan itu harus ada yang namanya pencegahan. Maksudnya perbaikan sistemnya atau apa? Iya, desain besar pencegahan korupsi itu mestinya harus diimplementasikan melalui hal yang kecil-kecil, detail-detail. Itulah yang dilakukan di Denmark. Kenapa kemudian Denmark menjadi juara negara terbersih dari korupsi berturut-turut bertahun-tahun. Kenapa? Karena mereka mendetilkan itu. Di Denmark itu tidak ada KPK yang terpusat. KPK itu adanya di instansi-instansi. Yang kalau di kita namanya APIP itu. Ya? Hanya bedanya KPK-nya yang di instansi itu berbeda dengan APIP sekarang. APIP sekarang kan masih di bawah kepala daerah. Nah, kalau di Denmark tidak, mereka betul-betul independen. Hotline 24 jam tanpa birokrasi yang rumit. Orang akan misalnya ada pengusaha ada percobaan suap gitu. Diminta tertentu. Dia lapor, langsung di follow up seketika itu juga. Jadi tidak tanpa birokrasi yang rumit. Di Denmark yang menggaji semacam APIP-nya itu siapa? Ya dari pajak, dari negara. Tetapi kan apa yang dilakukan sistem independensi ini kan bisa dijamin, digaransi melalui proses-proses yang sistemik yang dibangun. Ini bagian dari desain pencegahan. Bayangkan Leo, sudah 175 kepala daerah yang terjerat oleh kasus korupsi oleh KPK. 22 diantaranya gubernur, sisanya adalah bupati dan wali kota. Nah, beberapa daerah itu melakukan hal yang sama berulang-ulang. Seperti kayak di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. 2 kepala daerah, dua-duanya tersandung KPK dalam kasus yang sama. Lelang jabatan, persoalan jabatan, jual beli jabatan. Yang di Bogor walaupun berselang tapi kakak adik itu ya? Nah, betul. Nah, hal-hal semacam ini harus mulai diselesaikan satu persatu. Supaya apa? Supaya kita betul-betul nanti kita naik kelas begitulah. Kita sekarang ini kan indeks persepsi kita naik turun tuh. 2019 skornya 40, bagus. Tetapi setahun kemudian 2020 turun jadi 37. Naik lagi 1 poin 38. Sementara rata-rata dunia poinnya sudah 43. Kita menyamai rata-rata dunia dulu deh. 43. Jangan muluk-muluk bermimpi sampai di 60 katakanlah gitu kan. Karena tanda-tanda bahwa korupsi mulai berhasil dibersihkan itu ketika skor indeks persepsi kita sudah di atas 60. Nah, itu proses yang sangat-sangat panjang saya kira kalau kita tidak memulai dari proses sistemik tadi itu. Penangkapan oleh KPK itu satu langkah yang baik, tapi kan ujungnya sering kita temui di peradilan itu hukumannya jauh dari harapan kita bisa menjerakan. Saya berkali-kali usulkan hukuman mati karena itu secara hukum positif masih ada. Tapi kan banyak orang termasuk mungkin Mas Kohar yang mengatakan itu belum tentu efektif. Lalu ada yang mengatakan harusnya dimiskinkan. Tapi ini kan bicara-bicara saja ini. Kalau anak muda sekarang bilang ngomong doang. Lalu apakah kita memang benar-benar masih mau memberantas korupsi di bangsa kita ini? Gini, jadi ada tiga jalur ketika kita mau memberantas korupsi. Satu, desain pencegahannya harus betul. 2, penindakannya tidak boleh kendor. Dan ketiga, hukumannya juga menjerakan. Nah, proses hukuman yang menjerakan itu banyak. Modelnya banyak. Tidak mesti hukuman mati. Hukuman mati salah satu. Tetapi apakah betul-betul bahwa hukuman mati itu efektif? Buktinya di negara-negara yang korupsinya minim, negara-negara yang bersih, itu tidak pakai hukuman mati. Tidak pakai hukuman mati. Di Cina yang hukuman mati ya skornya masih segitu-segitu saja. Apa artinya? Bahwa desain hukuman ini harus jelas. Di kita ini keterlaluan. Hukuman koruptor rata-rata 3,5 tahun sampai 4 tahun, sudah begitu masih mendapatkan remisi.
mendapatkan fasilitas. Nah, itu dia. Begitu dia keluar masih bisa menikmati aset-asetnya. Berarti kan kita sebenarnya hanya pura-pura mau memberantas korupsi. Beberapa di antaranya sudah dilakukan dengan cara yang benar. Katakanlah misalnya Angelina Sondakh yang kita saksikan dia betul-betul merasa kemudian ya hartanya sekarang juga tidak seperti ketika apa yang dia lakukan karena dulu. Ketemu almarhum Artijo kan? Ya betul, dia ketemu Artijo dan sekarang kan kita membutuhkan Artijo yang lain. Nah kita ciptakan Artijo yang lain itu untuk proses hukumnya, tetapi pencegahannya harus dilakukan sehingga penindakan, pencegahan dan penjeraan itu menjadi satu kesatuan dalam proses pemberantasan korupsi. Termasuk di partai politik yang menjadi sumber dari ternyata koruptor-koruptor yang setelahnya ya. Ya karena partai politik itu adalah pencetak kader-kader kan, pemimpin. Mereka dari merekalah kalau kepala daerah memang ada calon independen, tapi berapa calon independen yang berhasil? Kan sangat jarang. Jadi proses penggodokannya harus di partai politik. Semua partai politik harus menjadikan semangat anti korupsi itu sebagai mainstream. Sekarang kan baru kita saksikan hanya beberapa saja yang berani mengatakan anti mahar, tanpa mahar. Hanya beberapa dan itu dilaksanakan secara langsung. Betul. Yang lain-lain kan misalnya nggak perlu teriak-teriak tanpa mahar loh. Penting itu, deklarasi itu penting. Deklarasi anti mahar itu adalah bagian dari tekad untuk menjadikan semangat anti korupsi sebagai bagian dari mainstream. Kita harapkan semoga kita bisa mewariskan bangsa ini kepada anak cucu keturunan kita yang bebas korupsi. Amin. Tentunya, dan kita laksanakan niatan kita ini. Mas Abdul Qahar, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, kita harus menolak dengan tegas kalau regenerasi kepemimpinan di daerah diikuti dengan regenerasi koruptor. Kucuran uang ke daerah bertujuan untuk memakmurkan rakyat, bukan untuk membayar kesenangan kepala daerah. Jangan biarkan kepala daerah menjelma menjadi raja-raja kecil di daerah yang suka-sukanya memungut upeti alias suap. Sesuka hati memungut upeti itulah yang menyebabkan suap menjadi primadona korupsi. Saya Luna Samosir, berterima kasih Anda sudah menyaksikan editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap pakai masker Anda karena pandemi masih ada. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV